Materi kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Pertemuan ini kita masih akan mempelajari mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk sarapan dan berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali lah nih. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Menurut kalian, kenapa ya tetangga Udin bisa mengalami sakit perut setelah dia jajan di pinggir jalan? Tuliskan pendapat kalian di buku tulis ya. Bacalah teks berikut ini. Setelah kalian membaca, coba kalian jelaskan kenapa diare sangat berbahaya. Jelaskan di buku tulis kalian ya. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Semalam aku melihat iklan obat mah yang baru di televisi Lan. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Iya, aku juga sering melihat itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Ya, betul kamu Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Anak-anak, silahkan perhatikan terlebih dahulu contoh iklan elektronik berikut ini.
Indostop. Setelah kalian menonton tayangan iklan tadi, silahkan tuliskan menurut kalian ada kalimat iklan apa saja ya dalam video tersebut. Tuliskan kalimat iklan ke dalam tabel berikut ini. Oke? Anak-anak, walaupun kita pernah melihat beberapa iklan yang berbeda-beda, namun ternyata iklan-iklan tersebut memiliki ciri-ciri bahasa yang sama. Berikut ini merupakan ciri-ciri iklan elektronik. Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Yang keenam, menggunakan intonasi yang tepat. Yang ketujuh, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Ada yang masih ingat apa itu persuasif? Ya, persuasif itu artinya bahasa yang mengajak. Selanjutnya, khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Lalu, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Baik iklan elektronik maupun iklan media cetak, semuanya memiliki ciri-ciri bahasa singkat, jelas, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, dan menarik perhatian. Agar kamu dapat lebih ingat, silahkan tulis kembali ciri-ciri bahasa iklan elektronik ke dalam tabel seperti di atas ini ya. Tuliskan di buku kalian. Oke? Untuk memberi daya tarik pada iklan bisa dilakukan dengan banyak kreativitas, salah satunya dengan menampilkan tarian-tarian. Salah satu tarian yang bisa ditampilkan pada iklan yaitu tarian tradisional. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat tinggi. Salah satunya tercermin dengan adanya tarian daerah yang berbeda-beda. Setiap tarian daerah kadang memiliki gerakan yang sama, tapi ada pula yang berbeda-beda. Makna dari setiap gerakan pun berbeda-beda. Satu contoh tariannya ada tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Mereka menggambarkan tarian orang yang sedang menanam padi. Nah, ada properti yang mereka gunakan seperti tongkat untuk menggambarkan kayu penumbuk, lalu bambu dan biji-bijian yang ada dalam wadah untuk menggambarkan padi. Jenis tarian lain dari Kalimantan yaitu tarian perang yang bernama kancet papatai. Mereka menggunakan properti seperti mandai, perisai, dan baju perang. Setiap tarian ternyata menggunakan properti ya. Kira-kira menurut kalian kenapa sih pentingnya properti untuk sebuah tarian? Apa ya? Properti digunakan untuk memperindah sebuah tarian. Selain itu, properti juga digunakan untuk memperdalam makna sebuah tarian. Oleh karena itu, properti sangat penting digunakan dalam sebuah tarian. Tarian lainnya dari Indonesia ada tari reog yang berasal dari Ponegoro yang menggunakan properti topeng reog. Lalu ada tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah dengan menggunakan properti kuda lumping. Selanjutnya ada tari jaipong dari Jawa Barat yang menggunakan properti selendang, serta ada tari bangsa kembang dari Kalimantan Selatan yang menggunakan properti rangkaian bunga. Lanjut dengan tari serampang 12 dari Riau dengan menggunakan properti sapu tangan. Lalu ada tari merak dari Bali yang menggunakan properti bokor. Terakhir ada tari topeng yang berasal dari daerah Cirebon yang menggunakan properti topeng.
Sekarang silahkan kalian isi tabel berikut ini dengan nama tarian, asal daerah, serta properti yang harus dipakai untuk setiap tarian tersebut. Oke, tulis di buku tulis kalian. Ya, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Tetap selalu diingat, hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa sih penyebab dari diare. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai ciri-ciri dari bahasa iklan. Dan terakhir kita sudah mempelajari mengenai tari daerah, asal dari tarian daerah tersebut, serta tentang properti tari daerah tersebut. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Apabila ada yang masih kurang jelas dan ingin kalian tanyakan serta sulit untuk kalian pahami, silahkan nanti kalian tanya kembali ke ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.